Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Wang Qiang memutuskan untuk naik ke atas panggung, jejak harapan akhirnya muncul dalam ekspresi suram para tamu. Itu karena mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka tahu tentang betapa kuatnya Wang Qiang ini. Karena bagaimanapun juga, Wang Qiang adalah seseorang yang mampu bertarung melawan Chu Feng. Meskipun mereka tidak berharap Wang Qiang dapat melampaui Zhou Long, tapi mereka berharap Wang Qiang akan dapat membantu para tamu untuk mengambil kembali wajah mereka. Sama seperti ini, sebelum banyak pandangan terfokus dari kerumunan, Wang Qiang memasuki pagoda kuno dan pembentukan formasinya. Pada saat ini, orang-orang dari Siling Ancient Plaza tampak sangat nyaman. Itu karena, mereka semua memandang rendah para tamu. Namun sayangnya, ini sangat berbeda untuk para tamu. Detak jantung mereka menjadi lebih cepat, itu ketika jiwa mereka tumbuh lebih gugup. Mereka semua berharap Wang Qiang bisa keluar secepat mungkin, dan juga ia dapat meninggalkan catatan yang sangat bagus. Bahkan jika waktunya lebih rendah dari Zhou Hu, bahkan jika itu lebih rendah dari Zhou Feng, mereka berharap kalau Wang Qiang akan memperoleh hasil tidak lebih dari 10 menit. Wush! Namun pada saat ini, ketika para tamu sedang berdoa dalam hati mereka, sesosok bergegas keluar dari pintu keluar. Wang Qiang sekali lagi muncul kembali di depan mata semua orang. 1 menit. Wang Qiang hanya menggunakan 1 menit untuk keluar dari pembentukan spiritual itu. Oh surga, apakah aku melihat sesuatu? Wang Qiang hanya menggunakan 1 menit. Seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan riuh. Semua tamu juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Karena tidak dapat menahan diri, mereka mulai bersorak kegirangan, mereka semua bersorak untuk Wang Qiang. Namun jika dibandingkan dengan kegembiraan yang tak tertandingi dari para tamu, para penduduk desa penyegelan kuno semuanya dibuat tercengang. Dengan ekspresi kaget, mereka duduk di sana tanpa bergerak. 2 menit, itu adalah rekor terbaik yang ditetapkan oleh kepala desa saat ini, dan juga merupakan rekor terbaik dalam seluruh sejarah desa kuno Siling. Namun Wang Qiang ini, dia sebenarnya berhasil melewati formasi dalam 1 menit. Skor ini melampaui rekor terbaik yang pernah ditetapkan di desa kuno Siling. Namun orang yang membuat rekor baru ini, dia bukanlah seseorang dari desa kuno Siling. Justru sebaliknya, itu adalah orang luar. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari desa kuno penyegelan dapat menerima kenyataan ini? Tidak mungkin, ini jelas-jelas tidak mungkin. Dia curang, dia pasti curang. Cepat katakan, metode apa yang kamu gunakan untuk berlaku curang, teriak Zhou Long yang dengan marah untuk menyerang Wang Qiang. Dia tidak dapat menerima, dan juga tidak mau menerima bahwa seseorang lebih cepat, yang bahkan jauh lebih cepat daripada dirinya. Cih, curang ibumu sialan. Kakek buyutmu ini punya menggunakan kekuatan dan kemampuan untuk mencapai skor ini. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat mencoba formasi ini lagi. Balas Wang Qiang yang juga bukan seorang pengecut yang takut mendapat masalah. Melihat bahwa Zhou Long tidak mau menerima hasilnya, dia sebenarnya secara terbuka membantahnya. Karena kamu telah mengatakannya, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Ayo, mari kita pergi bersama. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kata Zhou Long. Aku juga ikut. Aku akan mengawasi kamu untuk melihat metode apa yang kamu gunakan untuk menipu, tambah Zhou Hu. Aku juga. Mari kita lihat, bagaimana kamu akan lebih cepat daripada aku tanpa curang. Zhou Feng juga berbicara. Ayo, kamu semua bisa datang sekaligus. Awasi kakekmu ini benar-benar menekan kalian semua para bajingan kecil, ucap Wang Qiang. Wang Qiang ini adalah orang dengan temperamen yang keras. Dia benar-benar mengabaikan identitas Zhou bersaudara dan benar-benar mulai menghina mereka. Tepat pada saat ini, Zhou Sitian tiba-tiba saja dengan marah berteriak. Kalian semua, tutup mulut kalian, teriaknya. Setelah mendengar teriakannya,
Wang Qiang dan ketiga Zhou saudara segera menutup mulut mereka. Tinggalkan pagoda dulu, kata Zhou Zitian kepada Wang Qiang. Dengan nada bangga, Wang Qiang mendengus pada tiga Zhou bersaudara. Kemudian dia mulai mengayun-ayunkan tangannya, dan dia tampak seperti pamer ketika dia berjalan keluar dari pagoda kuno. Sikapnya itu terlihat sangat arogan. Kompetisi akan berlanjut, kata Zhou Zitian. Namun setelah dia mengatakan kata-kata itu, tidak ada satu orang pun yang menanggapi bahkan setelah waktu yang sangat lama. Setelah Wang Qiang, itu tidak ada orang lain yang mau berpartisipasi dalam kompetisi. Karena bagaimanapun juga, hasil kompetisi ini telah diputuskan. Bahkan jika mereka berpartisipasi, mereka hanya akan membawa aib mereka sendiri. Karena itulah, tidak ada yang mau berpartisipasi. Zhou Zitian memandang kerumunan tamu dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu semua tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi?" Tanya Zhou Zitian. Mungkin itu karena efek Wang Qiang, tetapi nada suaranya saat ini tidak terlalu baik. "Aku akan pergi." Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sesosok terbang di atas alun-alun dan mendarat dengan kuat di pintu masuk pagoda kuno. Adapun orang ini, itu secara alami adalah Chu Feng. Chu Feng, Chu Feng, apakah dia itu Chu Feng? Seru kerumunan. Ketika mereka melihat Chu Feng, mata semua orang bersinar. Bahkan tatapan orang-orang dari desa kuno Siling tumbuh lebih serius. Ini adalah sesuatu yang Chu Feng sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Namun karena dia telah melewati village passing pass dengan kecepatan sangat cepat, maka secara otomatis dia telah menjadi selebriti di desa kuno Siling. Pada saat ini, semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa, bahkan jika Wang Qiang mampu keluar dari formasi dalam 1 menit, maka hasil seperti apa yang akan Chu Feng lakukan, yang merupakan orang yang menang melawan Wang Qiang dalam kompetisi untuk desa memasuki passing pass. Meskipun kerumunan dipenuhi dengan antisipasi untuk Chu Feng, tapi tidak satu pun dari mereka merasa bahwa Chu Feng akan dapat melampaui Wang Qiang. Lagi pula, catatan 1 menit sebenarnya sudah batas dalam hal kecepatan. Kemungkinannya bahkan para jenius dari World Spiritist Alliance saja, mereka tidak akan dapat mencapai rekor seperti itu. Dengan demikian, hampir semua orang merasa bahwa 1 menit akan menjadi rekor terbaik, dan bahkan Chu Feng akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan skor itu. Setelah semua, Chu Feng telah melewati passing pass village dengan mengandalkan teknik spiritualnya. Di village passing pass, semua jenis teknik spiritual bisa digunakan. Namun dalam pembentukan formasi pagoda kuno, satu-satunya yang diizinkan untuk digunakan adalah kekuatan spiritual seseorang. Tidak ada yang lain selain kekuatan spiritual yang diizinkan, bahkan mata pun tidak boleh digunakan. Dengan demikian, satu-satunya hal yang diuji adalah kekuatan spiritual seseorang. Saudara Chu Feng, aku minta maaf. Sepertinya akulah yang menang, ucal Wang Qiang. Ketika Chu Feng mulai mendekati pembentukan formasi pagoda kuno, suara Wang Qiang tiba-tiba terdengar. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Wang Qiang berdiri tidak jauh darinya. Wang Qiang masih terlihat telanjang dari pinggang hingga ke atas. Tangannya berada di atas setelah dimasukkan ke selangkangan celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Dia tersenyum cerah seperti bunga krisan saat dia melihat ke Chu Feng. "Oh, itu belum pasti," balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dia berbalik, lalu menutup matanya, dan kemudian memasuki formasi. Chu Feng harus mengakui bahwa Wang Qiang sangat kuat. Khususnya dengan kekuatan spiritualnya, itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Chu Feng. Melewati formasi dalam 1 menit, ini juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi Chu Feng. Namun untuk mendapatkan kehormatan dari juara pertama, dan yang lebih penting lagi untuk mendapatkan harta Wang Qiang sehingga ia bisa mencapai terobosan dalam kultivasi, maka Chu Feng sudah bertekad untuk pergi dan mengeluarkan semua kemampuannya. Setelah memasuki formasi, meskipun mata Chu Feng tertutup rapat, tapi langkah kakinya tidak pernah berhenti. Kekuatan spiritualnya seperti mata ketiga. Dengan hanya mengandalkan itu, dia bisa melihat semuanya.
Chu Feng saat ini lupa tentang waktu, melupakan kecepatannya, dan melupakan segalanya. Yang ada dalam benaknya adalah melewati formasi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Akhirnya, Chu Feng pun keluar dari formasi. Dan setelah itu, Chu Feng membuka matanya. Namun saat ini, dia tidak mendengar sorakan. Justru sebaliknya, lingkungannya menjadi sunyi senyap. Jangan bilang aku kalah. Hati Chu Feng mulai goyah. Dia tidak mau kalah. Namun kemudian, reaksi yang ia dapatkan dari kerumunan tampaknya jauh lebih baik. Namun bagaimanapun juga, Chu Feng harus menghadapi hasilnya. Dia pun berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah luar pagoda kuno. Pada saat ini, dia menemukan bahwa, terlepas dari apakah itu mungkin orang-orang dari desa kuno penyegelan atau para tamu, dan termasuk bahkan Wang Qiang, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan seolah-olah mereka membatu. "Oh surga, apakah kamu melihat itu? Kecepatannya itu, dia bahkan tidak menggunakan 1 menit. Ini terlalu cepat. Setengah menit, dia hanya menggunakan setengah menit. Chu Feng ini sebenarnya berhasil melewati formasi dalam setengah menit. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecepatan macam apa ini? Seberapa kuatkah kekuatan spiritualnya, untuk dapat menggunakan setengah menit agar melewati formasi itu? Itu hanyalah hal yang mustahil untuk dicapai," seru kerumunan. Tiba-tiba saja, kerumunan yang telah diam sepanjang waktu akhirnya meledak menjadi gempar. Semua orang bersemangat hingga melampaui kepercayaan mereka, dan mulai membahas masalah ini. Tatapan yang mereka tuju kepada Chu Feng saat ini dipenuhi dengan rasa hormat. Itu karena apa yang telah dicapai Chu Feng sebelumnya hanyalah sesuatu yang ilahi, dan juga sesuatu yang mustahil. Setengah menit, itu adalah skor Chu Feng. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada skor Wang Qiang. "Aku telah menang. Setengah menit, itu adalah nilaiku," ucal Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng merasa tidak percaya dengan nilainya sendiri. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan spiritual Chu Feng tidak lemah, tapi dia tidak pernah menghabiskan banyak waktu atau upaya dalam melatihnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri pada kekuatan spiritualnya sendiri, tapi dia tidak pernah berharap bisa melewati formasi secepat itu. "Dadar Diot, kamu telah mencapainya. Ini adalah nilai kamu." Mata surgawi adalah teknik yang sangat kuat. Persyaratannya dalam kekuatan spiritual juga sangat tinggi. Meskipun kamu tidak secara khusus meluangkan waktu untuk melatih kekuatan spiritualmu, tapi kamu telah berlatih mata surgawi sepanjang waktu. Ketika kendali kamu atas mata surga menjadi semakin kuat, maka kekuatan spiritual kamu secara alami juga akan menguat, ucap si ratu menjelaskan. "Kalau begitu, aku benar-benar menang. Aku telah menang dengan kekuatan aku sendiri, dan bukan karena keberuntungan," tanya Chu Feng dengan gembira. "Itu benar, ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya," balas si ratu yang berbicara dengan pasti. Pada saat ini, senyum gembira yang indah ada di wajah kecilnya yang manis. Hahaha. Setelah mendengar apa yang si ratu katakan, Chu Feng menjadi sangat bersemangat. Bahkan dia tidak berharap bahwa, tanpa sadar kekuatan spiritualnya akan benar-benar meningkat ke tingkatan yang kuat. Namun ketika dia memikirkannya, itu juga agak masuk akal untuk masalah ini. Kekuatan spiritual adalah dasar dari sensitivitas seseorang. Tidak peduli seberapa kuat mata surgawinya, tapi dia masih membutuhkan dukungan dari kekuatan spiritualnya untuk menggunakannya. Meskipun Chu Feng belum sepenuhnya menguasai mata surgawi, tapi ia bisa dianggap agak terampil. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat, maka bagaimana mungkin ia bisa mendukungnya, dan memungkinkannya untuk menggunakan mata surgawinya yang kuat itu. Namun sayangnya, semua ini tidaklah penting. Yang terpenting adalah, bahwa dia telah menang. Tepat pada saat ini, Zhou Xitian berbicara dan bertanya, "Apakah ada orang yang masih ingin berpartisipasi?" Ucap Zhou Xitian. Hasil Chu Feng ini, itu secara alami membuatnya tidak ada orang lain yang berani untuk berpartisipasi.
Jika skor dari ketiga saudara Zhou sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilampaui, maka skor Wang Qiang akan menjadi tampilan dari bakat yang luar biasa. Adapun skor Chu Feng, itu setara dengan prestasi yang luar biasa dan ilahi. Dengan prestasi ilahi di hadapan mereka, siapa yang berani melebih-lebihkan diri dengan menantang itu? Karena tidak ada yang ingin terus berpartisipasi, maka kompetisi kekuatan spiritual ini akan berakhir, ucap Zhou Zitian. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Zhou Zitian berjalan ke arah formasi. Setelah dia berjalan keluar, dia sepertinya memegang sesuatu di tangannya. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, "Aku akan mendeklarasikan hasil dari kompetisi kekuatan spiritual ini. Tempat pertama diduduki dari desa kuno penyegelan, Zhou Long. Tempat kedua diduduki dari desa kuno Siling, Zhou Hu. Tempat ketiga diduduki dari desa kuno penyegelan, Zhou Feng," ucap Zhou Zitian. Bersemangat. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh plaza meledak dengan riuh. Tidak hanya para tamu seperti Chu Feng Ei buat terkejut, bahkan orang-orang dari desa kuno Siling juga terkejut. Pada saat ini, semua orang benar-benar terpana. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidakkah seharusnya tempat pertama itu diraih oleh Chu Feng? Bukankah seharusnya tempat kedua adalah Wang Qiang? Zhou Long paling banyak harus berada di tempat ketiga. Namun sialnya, mengapa dia menjadi yang pertama? Selanjutnya, tempat kedua dan ketiga bahkan diisi oleh Zhou Hu dan Zhou Feng. Apakah dia menganggap orang-orang yang hadir ini buta? Bahkan jika dia berencana untuk menggunakan otoritas resminya untuk kepentingan pribadi, maka ini terlalu jelas. "Tuan Wakil Kepala Desa, apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba saja, kakek Song berbicara untuk menentangnya. Meskipun dia adalah orang dari desa kuno penyegelan juga, tapi dia juga tidak dapat mentolerir wakil kepala desa yang agung untuk bersikap begitu parsial. Lagi pula, ada banyak orang yang hadir. Apa yang dia lakukan adalah, itu setara dengan mempermalukan seluruh desa kuno Siling. "Tutup mulutmu, sejak kapan aku mengharuskanmu untuk mengganggu pidatoku? Sejak kapan kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk terlibat dalam urusan aku? Status seperti apa yang kamu miliki sehingga kamu benar-benar berani mengkritikku?" Namun sebelum kakek Song selesai berbicara apa yang ingin dia katakan, Zhou Zitian dengan marah berteriak kepadanya. Teriakan marah Zhou Zitian ini mengejutkan kakek Song. Meskipun dia sangat tidak mau, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Zhou Zitian tidak hanya lebih kuat darinya, tapi statusnya juga di atas miliknya. Praktis, semua orang tahu bahwa Zhou Zitian akan menjadi kepala desa berikutnya. Pada saat itulah, dia akan menjadi orang dengan otoritas terbesar di desa kuno Siling. Dengan demikian, kakek Song tidak berani melawan dia di hadapan semua orang ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup mulutnya, dan menurunkan kepalanya. Setelah kakek Song terdiam, Zhou Zitian mendengus dingin dengan puas. Kemudian setelah, dia pun melanjutkannya. "Aku tahu bahwa semua orang pasti berpikir, mengapa tempat pertama dan kedua tidak menjadi milik dua pemuda bernama Chu Feng dan Wang Qiang, dan aku juga tidak menyatakan mereka sebagai tempat pertama dan kedua. Pasti ada banyak orang yang percaya bahwa aku menggunakan posisi aku untuk kepentingan pribadi, dan mendiskriminasi mereka demi cucu aku sendiri. Namun aku bisa memberitahumu semua, bahwa kamu semua salah. Karena aku, Zhou Zitian, selalu menjadi orang yang adil dan tidak memihak. Namun pada saat yang sama, aku adalah orang yang tidak toleran terhadap setitik pasir di mata aku. Formasi ini adalah sesuatu yang nenek moyang Siling Ancient Village ku ciptakan. Ini benar-benar sebuah penyesalan karena dia tidak menguji formasi itu sendiri. Namun melalui sejarah desa penyegelan kuno kami, banyak senior yang telah melalui formasi ini. Setelah lebih dari 10.000 tahun, skor terbaik hanya 2 menit saja. Skor luar biasa ini ditetapkan oleh ahli spiritualis dunia terhebat dalam sejarah desa penyegelan kuno kami, yaitu kepala desa Lord kami saat ini. 2 menit, ini adalah batas dari formasi ini. Jika melampaui 2 menit,
itu adalah perilaku yang tidak normal. Dengan demikian, Chu Feng dan Wang Qiang dinyatakan curang. Kata Zhou Zitian sambil menunjuk Chu Feng dan Wang Qiang. Apa? Curang? Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena mereka sudah jelas melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Chu Feng dan Wang Qiang telah melewati formasi. Selanjutnya, formasi itu juga sangat mendalam, dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Sebelumnya banyak orang yang mencoba berbuat curang semuanya telah terdeteksi oleh formasi itu, dan kemudian dilarang berpartisipasi karena itu. Jika Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar berbuat curang, maka sangat tidak mungkin formasi itu tidak menangkap mereka. Bahkan tidak mungkin juga untuk tidak menunjukkan bahwa mereka berbuat curang. Wakil Kepala Desa Zhou, selagi kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu tidak bisa bicara apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu berencana untuk menuduh orang lain secara keliru, kamu seharusnya tidak salah menuduh orang lain dengan jelas. Mata orang-orang yang hadir di sini semuanya sangat tajam. Mereka semua melihat dengan mata mereka sendiri, bagaimana Wang Qiang dan aku melewati formasi. Dengan demikian, bagaimana kita bisa dikatakan berbuat curang? Pada saat ini, Chu Feng berbicara untuk menentangnya. Meskipun dia tampak agak tenang, tapi dia sebenarnya merasa sangat marah. Itu karena, dia telah melewati formasi dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia adalah orang yang paling tahu apakah dia curang atau tidak. Jadi, dia tahu betul bahwa Zhou Zitian ini hanya salah menuduh dirinya dan Wang Qiang yang telah berbuat curang. Dengan bukti yang jelas, kalian berdua sebenarnya masih menolak untuk mengakuinya. Ucap Zhou Zitian itu dengan dingin sambil mendengus. Kemudian dia membuka telapak tangannya dan dua permata eksotis muncul di telapak tangannya. Apa itu? Seru kerumunan. Melihat permata-permata itu, mata orang banyak berbinar. Itu karena, itu bukanlah permata biasa. Mereka memancarkan kekuatan luar biasa, dan merupakan kekuatan campuran. Meskipun tampak sangat mistis, tapi itu juga tampak sangat aneh. Ini disebut batu gangguan. Mereka mampu mengganggu kekuatan formasi. Chu Feng dan Wang Qiang telah menggunakan batu gangguan ini. Mereka melemparkan kedua benda ini ke dalam formasi, dan kemudian mengganggu kekuatan deteksi formasi. Itulah alasan mengapa mereka berhasil melewatinya dengan kecepatan seperti itu. Jika itu tidak curang, lalu itu disebut apa? Sayangnya untuk kalian berdua, selagi kamu bisa menyembunyikan ini dari orang lain, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Meskipun kamu telah menggunakan metode penyembunyian untuk menyembunyikan batu gangguan ini, tapi aku masih berhasil menemukannya. Ucap Zhou Zitian sambil memegang dua batu interferensi, dan dengan keras berkata. Lihatlah dengan seksama pada mereka, apakah kedua batu interferensi ini tidak dimasukkan ke dalam formasi oleh kalian berdua? Bahkan ada sidik jari kamu di situ. Kamu jangan pernah berpikir untuk tidak mengakuinya, ucap Zhou Zitian. Omong kosong. Kamu benar-benar memikirkan metode framing yang canggung ini. Apakah kamu pikir sebenarnya aku berbuat curang? Wang Qiang mengutuknya dengan marah. Buktinya ada. Namun kalian berdua masih menolak mengakui kesalahanmu. Para pria, datang dan usir kedua pria tak tahu malu ini dari desa kuno Siling kami. Mereka sama sekali tidak layak menjadi tamu Siling Ancient Village kami, ucap Zhou Zitian. Sekora, Zhou Zitian melambaikan lengan bajunya. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Chu Feng dan Wang Qiang, dan langsung memerintahkan pengusiran kepada mereka berdua. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, banyak tetua setengah marsial kaisar desa penyegelan kuno melompat dan tiba di depan Chu Feng dan Wang Qiang. Mereka berencana untuk mengusir mereka dari desa. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Chu Feng berteriak dengan keras. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Zhou Zitian dan berkata, "Karena kamu mengatakan bahwa batu interferensi itu milikku, maka tolong kembalikan mereka padaku," ucap Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bodoh? Apa gunanya benda itu? Itu sama sekali bukan milikmu, dan mengapa kamu mengakuinya menjadi milikmu? Tanya Wang Qiang.
Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mengutuk padanya. Dia juga tampak sangat marah. Pada saat yang sama, kerumunan berikut juga mendiskusikan apa yang dikatakan Chu Feng dengan bersemangat. Mereka juga mulai merasa bahwa Chu Feng mungkin benar-benar menggunakan batu interferensi itu. Karena kalau tidak, mengapa dia mengakuinya dan meminta mereka kembali? Apa yang Chu Feng coba lakukan? Ucap kakek Song. Pada saat ini, kakek Song dan nenek Lin dipenuhi dengan kebingungan. Itu karena, keduanya percaya dengan Chu Feng. Mereka tahu bahwa Chu Feng pasti tidak menggunakan batu interferensi itu. Namun keduanya juga tidak mengerti, mengapa Chu Feng akan mengakui bahwa batu interferensi adalah miliknya. Selama dia menolak mengakuinya, bahkan jika Zhou Zitian mengusir dirinya dan Wang Qiang dari desa kuno Siling, tapi masih banyak orang yang merasa bahwa Zhou Zitian sengaja menuduh Chu Feng dan Wang Qiang, karena dia tidak dapat menerima kekalahan dan menjadi pecundang. Dalam hal itu, reputasi Zhou Zitian pasti akan menderita. Adapun Chu Feng dan Wang Qiang, satu-satunya hal yang mereka akan kehilangan hanyalah hadiah. Namun anehnya, Chu Feng benar-benar mengakui bahwa batu interferensi adalah miliknya. Ini sama saja dengan mengatakan pada semua orang bahwa dia berbuat curang, dan mengolesi namanya sendiri dengan keburukan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.